Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku dimanapun semua berada, di laut, di darat, di ruang angkasa, atau di mana-mana. Semoga sehat selalu dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebagian besar nikmat yang kita rasakan sampai sekarang ini adalah bagi orang yang mengikuti masalah nasabah alawi, kita ini kemudian terbuka pikirannya dan seperti terkaget-kaget. Ternyata selama ini kita ini tertipu dengan doktrin-doktrin Habib yang mengatasnamakan duriyahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya itulah takdir, karena betapa hebatnya mereka selama ini. Kalau orasi-orasi, kemudian mengisi ceramah-ceramah, ini sepertinya tidak ada satupun orang Nusantara. Kalau mereka ini orasinya nggak benar, pengajiannya nggak benar, takut untuk mengkoreksi, takut untuk membenarkan apa tindakan mereka. Karena itu takut kualat kepada duriyahnya Nabi Muhammad SAW. Kemunculan dari Kiai Imad ini seperti membuka seperti membuka penjara akal pikiran dan keyakinan kita selama ini yang terharu biru dan melihat framing mereka ini begitu glamor dan memposisikan kalau mereka ini benar-benar cucu Nabi. Inilah yang membuat kita selama ini seperti orang goblok, blow on, padahal banyak ulama-ulama, kiai-kiai ini juga alim. Tapi yaitu tadi karena terfokus dan terframing dengan doktrin husnudon bahwa mereka ini duriannya Nabi, mau ini itu, mau protes, mau mengingatkan, ini takut kualat. Apalagi doktrin yang paling dasar kaum Ba'alawi ini seperti memegang kunci surga. Kalau tidak senang kepada Habib, tidak setuju kepada Habib, kemudian melawan perintah Habib apapun, ini tidak mendapatkan syafaat dari Habib itu. Ini sesuatu doktrin kan yang dahsyat. Atas kemunculan Kiai Imad ini membuka lembaran baru. Kita tersadar sesadar-sadarnya dan kemudian menjadi cetowelo-welo paham siapa mereka ini sebenarnya. Ternyata framing mereka ini memang luar biasa. Berjubah, pokoknya bersorban, selalu mengatasnamakan duriyahnya Nabi, tidak berbaur secara umum dan bersosialisasi seperti orang-orang Nusantara lainnya. Memang seperti mereka ini mempunyai privilege tertentu, memposisikan bahwa mereka ini adalah makhluk yang paling mulia di Nusantara. Ya, padahal sejarah-sejarahnya ini kelam. Nenek moyang mereka ini kan orang kiri yang dibawa oleh Snok atau Belanda ke tanah Nusantara dalam mencari pekerjaan dan menjadi kaki tangan penjajah. Hari ini Khol Sunan Muria bin Sunan Kalijogo. Tapi ya itu tadi, yang ngisi acara hampir semua full itu para habaib. Ini kan orang seperti tidak tahu malu. Apa mereka ada hubungannya dengan Sunan Muria, Sunan Kalijogo? Bahkan untuk khol-khol itu tidak hanya di Sunan Muria tahun kemarin
seperti awal tahun kemarin kalau nggak salah, itu di Sunan Ngampel. Itu juga begitu, padahal polemik nasab ini sudah bergulir lama dan mereka ini sepertinya orang tidak tahu malu, muka tembok. Sudah itu Wali Songo ini bukan Ba'alawi, masih diakuinya juga sebagai Ba'alawi dan berkuasa kalau mengisi acara dalam hall wali-wali yang sesungguhnya kan bukan Ba'alawi. Doktrin mereka ini meracuni bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah saya katakan di depan tadi, ini seperti takdir. Kiai Imad ini membuka wacana baru yang mendobrak itu semua. Setelah PCNU Wonogiri mengikuti dalam barisan ini, juga sebelumnya ada Garut kalau nggak salah, kemudian Solo Raya, terus Sragen, ada Boyolali, dan kita jangan lupa saudara kita di Pulau Batam, di kota Batam, ini juga mengikuti langkah-langkah dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Bukan bebek, bukan taklit buta, karena mereka juga banyak orang alim. Jadi begitu membuka kitab-kitab dan melihat kenyataan selama ini yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dikatakan Habib-Habib itu, mulailah berpikir kritis. Tahun kemarin ini Gus Abbas Buntet juga ke Batam mendeklarasikan LSI PWI di sana. Tahu-tahu sekarang setelah beberapa bulan, boleh dikata setengah tahun, PCNU Kota Batam terang-terangan. Ini dalam dialognya video berikut. Ini bagaimana kita akan tahu. Di sana juga kiai-kiai, orang-orang di sana ini tidak lepas dari doktrin-doktrin konyol Habib Ba'alawi yang selama ini dirasakan seluruh anak-anak Nusantara, khususnya warga Sarungan, warga Nahdliyin. Bagaimana ceritanya? Ini PCNU Kota Batam sekarang ini sudah terbebas dari doktrin-doktrin oknum habaib. Sekali lagi dikatakan, kalau dikatakan oknum Habib, kenapa banyak sekali? Begitu cerita di dalam video berikut. Mari kita ikuti. Saya masih melihat masalah tentang perhabiban itu sebetulnya hari ini adalah meledaknya satu permasalahan yang terpendam lama. Sekian tahun daripada masyarakat kita itu kan melihat bahwa para habaib itu sebagai keturunan Rasulullah, yang dalam hal ini maka sebagai umat Islam menghormati dzurriyyah Nabi. Tetapi di sisi lain, akhlak atau perilaku mereka itu sangat bertentangan dengan Rasulullah yang kita kenal melalui para ulama dan hadis-hadis. Akhirnya ketika muncul sebuah penelitian daripada Yai Imaduddin Usman, itu menjadikan apa yang terpendam di masyarakat itu keluar semua, meledak ya. Oleh sebab itu saya melihatnya ini adalah satu fenomena yang dalam hal ini kita Nahdlatul Ulama itu nggak boleh menutup mata. Akar masalahnya pada dasarnya adalah dari para habib sendiri. Oknum ya? Oknum tapi kok ketorone akeh gitu mas. Masalah. Oknum tapi kok banyak gitu. Masalah. Yang tampak loh ya, yang tampak. Bahwasanya mereka itu merasa superior
di mana melihat mereka adalah makhluk spesial. Sedangkan kita yang tidak spesial. Itu kalau kita itu mungkin karetnya satu, kalau mereka karetnya dua itu Mas. Ya, ya. Karena menunya kan spesial itu kalau nasi bungkus ya. Makanya dalam hal ini kita perlu untuk mensikapi secara ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perhabiban itu saya bahkan pernah ditelepon sendiri itu. Ketika dalam salah satu wacana diskusi dia menyampaikan satu argumentasi berdasarkan kitab Mannail Qotton, kemudian saya punya kitabnya dan saya tahu persis yang disampaikan nggak sesuai dengan kitabnya. Maka saya foto kitabnya, kemudian saya sampaikan yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan kitab ini, Beb. Kemudian dia dengan argumentasinya, bahkan saya tes, udah kalau memang Anda ngomong seperti itu, baca kitab itu. Ternyata baca pun juga nggak bisa. Akhirnya itu telepon secara pribadi. Dia menyampaikan, saya nggak akan memberikan syafaat pada ente di akhir. Saya pokoknya nggak mau menolong ente di akhir. Saya jadi berpikir bahwa, loh ini berarti tidak hanya sekedar isu di media. Keyakinan di lapangan, faktanya mereka juga merasa punya hak di surga ini. Itu berarti sudah stereotip di pikiran beberapa orang tersebut ya? Kurang lebih gitu ya? Kalau saya melihat dari yang saya alami itu, kelihatannya ya begitu. Tapi kita tidak boleh mengeneralisir, tidak boleh kita menganggap semuanya begitu. Cuma saya pernah mengalami begitu. Maka saya melihat, orang ini kok begitu? Padahal kan kita kan nggak boleh mengklaim bahwa kita itu pasti di surga. Apalagi sampai memiliki hak untuk memberikan syafaat seperti itu. Makanya gitu ya? Lah ya, makanya sekarang itu ditanya sebuah tanda tanya besar. Mereka itu sebetulnya sopo gitu Mas. Tapi kembali lagi bahwa terlepas dari itu masalah yang pernah saya alami. Karena kita bagian daripada orang yang menggeluti ilmiah, dalam hal ini tafsir, dalam hal ini hadis, dalam hal ini fikih, maka kita harus mensikapinya secara ilmiah. Saya melihat bahwa sekian banyak perdebatan di media sosial itu menjadi tidak sehat ketika sudah keluar dari ranah ilmiah. Caci maki, kemudian menyudutkan, bahkan merendahkan. Dalam hal ini, contohnya menganggap bahwa Dajjal, contohnya menganggap bahwa ini, ya hal-hal seperti itu yang kita kan harus. Apalagi sampai menyebut fisik ya, pesek, itu juga. Nah itu, jadi rasis ketemunya. Itu adalah hal yang tidak diperkenankan. Rasulullah sendiri kan beliau dalam salah satu khutbah terakhirnya, kita itu nggak boleh untuk membeda-bedakan antara kulit hitam dengan kulit yang tidak hitam, antara orang Arab dengan Ajam. Itu salah satu khutbah terakhir Rasulullah ketika Rasulullah haji. Makanya yang dilakukan mereka itu sangat tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Hingga apa yang tampak di media atau apa yang tampak dari mereka itu menjadi justifikasi tesis atau penelitian Yai Imad. Oh berarti benar mereka bukan keturunan Nabi, wong akhlaknya seperti itu. Itu muncul kecurigaan ya, kecurigaan akhirnya diteliti, kurang lebih gitu ya. Jadi Yai Imad itu kalau kita pelajari dari pengakuannya, penelitian itu kan juga didasari kecurigaan tadi. Yes, ada gejala itu. Kok ini katanya keturunan Nabi tapi kok akhlaknya begini? Setelah diteliti, itu kok ternyata nggak ketemu sama sekali. Maka beliau sampai sekarang kalau menurut Yai Said Akil, Siroj, itu kan belum ada satupun yang bisa membantah tesis beliau. Ilmiah ya? Secara ilmiah. Kecuali muring-muring. Ya kecuali marah-marah. Kalau marah-marah itu ya kita anggap itu orang awam lah itu. Karena kalau kita ngikuti perdebatan yang caci maki itu nggak akan ada habis.
Dalam hal ini saya di beberapa tempat, di beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa ya kalau secara ilmiah saya mendukung ya imam. Tapi kita tidak akan mengikuti orang-orang yang kata-katanya kasar sebagainya. Karena jenengan adalah masyarakat yang berpendidikan, artinya menghormati satu teori keilmiahan itu sangat menghormati hal itulah. Iya, jadi satu contoh begini. Ya, dalam hal ini kita tidak bisa menyebut lembaganya, tetapi kita bisa mengambil contoh dari orang di dalam lembaga itu. Ketika keturunan Wali Songo, mereka itu oleh Robitoh Alawiyah disebut sebagai keturunan Azmat Khan, yang itu biasa disebut Basaiban atau Azmat Khan ini. Tetapi ketika dari keturunan Wali Songo itu meminta isbat, artinya diakui sebagai keturunan Nabi jalur ini, mereka mengatakan menolak keturunan Azmat Khan sebagai keturunan Dzurriyyah Nabi disebabkan nggak ada kitab yang menjelaskan keturunan ini selama 500 tahun. Dasar penolakannya itu karena nggak ada referensi selama 500 tahun. Kemudian dari keturunan Wali Songo itu akhirnya meneliti kembali dan ternyata ditemukan bahwa ada manuskrip-manuskrip yang ini ternyata tidak sambung ke Ba'alawi, tapi lebih sambung ke Musa Al-Kadhim. Dan beberapa orang yang dari keturunan Wali Songo setelah meminta isbat ternyata dapat. Artinya mereka secara sah keturunan Nabi tapi tidak dengan jalur Ba'alawi. Kemudian dari Ba'alawinya sendiri, setelah diteliti oleh Yai Imaduddin, itu ternyata juga ada kekosongan referensi. Ya kan? Nah sekarang gantian mereka diminta, kalau dulu keluarga Wali Songo ditolak dan tidak diakui karena tidak ada referensinya, sekarang buktikan kalau kamu memang keturunan Nabi, referensinya mana? Yes. Dan itu nggak bisa. Yang kedua, dari sisi genetika, dari sisi DNA, mereka itu tidak nyambung. Ini tapi kita kan bukan pakar DNA, tapi dari apa yang berkembang di media, di informasi yang kita terima. Oh ya, siap. Ini masih kenceng ini mas. Jadi dalam hal ini ketika dilihat dari sisi DNA itu nggak nyambung, maka ini semakin menguatkan tadi bahwa mereka itu, bahkan Dr. Sugeng yang terbaru kan mengatakan mustahil, bukan hanya ditolak tapi mustahil secara genetika menjadi keturunan Nabi. Oleh sebab itu dalam hal ini sifat interior mereka Ya. itu adalah sifat yang sangat tidak mencerminkan Nabi karena mereka memang tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Demikian sudah kita tonton bersama-sama. Semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita selanjutnya terbebas dari doktrin Ba'alawi yang selama ini mengkungkung pikiran kita menjadi beku, menjadikan kita ini seperti bodoh, memahami mereka yang sesungguhnya kalau oknum-oknum Ba'alawi ini bukanlah dzurriyyahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.